Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sarjana Dimas. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan pemrograman dasar tingkat lanjut dengan menggunakan aplikasi C++. Nah, di video kali ini topik pembahasan kita yaitu mengenal fungsi chain. Nah, apakah itu fungsi chain? Langsung saja kita masuk ke materinya. Fungsi chain adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil data inputan dari keyboard. Nah, apa maksud mengambil data input? Nah, dengan menggunakan fungsi chain, kita diwajibkan memiliki dan membuat sebuah variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel itu adalah lokasi tempat penyimpanan sebuah nilai. Apakah itu nilai karakter, angka, simbol, ataupun yang lainnya. Nah, jadi ketika pas ada variabel, di situ ada nilai yang harus kita isi. Lanjut, bentuk umum fungsi chain. Perhatikan, chain seperti yang ini, itu siku lebih besar lancip itu dua buah itu kode biasa, kode bawaan. Nah, di situ ada variabel. Disinilah variabel yang akan kita isi. Contoh misalkan kita mau mesan variabel nama, berarti nanti ketika pas hasil programnya kita buat, kita harus menginputkan data nama. Apa yang diminta di variabel, itu yang wajib kita inputkan. Nah, logikanya apa yang kita pesan, itu yang kita beli. Nah, itu dia. Lanjut. Catatan, fungsi chain membutuhkan variabel untuk menyimpan data yang diinputkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau menggunakan fungsi chain berarti kita wajib memiliki dan harus memiliki variabel. Kalau tidak ada variabel, maka kita tidak tahu apa yang harus diinputkan. Dan programnya pun tidak sesuai dengan apa yang digunakan nanti programnya. Variabel berfungsi untuk menyimpan data pada saat pemrograman. Berarti variabel ini letaknya wajib dan mutlak apabila kita menggunakan fungsi chain ataupun fungsi yang lainnya nanti. Ini fungsi chain ini fungsi dasar untuk menggunakan variabel. Untuk seterusnya kita akan menggunakan variabel dan menggunakan variabel serta tipe data dan data-datanya. Sehingga kita bisa mengenal lebih lanjut variabel itu apa, tipe data dan datanya itu seperti apa. Ini sekilas penjelasan materi tentang fungsi chain. Saya singkat saja. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembuatan programnya. Lanjut saja. Nah, ini aplikasi C++-nya. Lanjut saja, kita langsung membuat contoh kode program menggunakan inputan C. Kita buat file source new. Langsung saja kita buat kodenya. Stack include stream using namespace std in main. Nah, ini membuat variabel string. Nah, kenapa saya menggunakan string? String ini biasanya digunakan untuk menyimpan nilai atau data karakter, tulisan, dan simbol. Jadi kita menggunakan variabel kalimat aja dulu. Sebagai contohnya ya. Kita menggunakan nama. Kita masukkan quote, tulis nama Anda. Titik koma. Baru kita masuk ke fungsi chain-nya. Chain nama. Nah, perhatikan. Nah, code ini seperti biasa, code ini kan untuk menampilkan data yang kita input atau
teks yang kita inputkan. Nah, ini cin ini memanggil variabel. Nama ini kan sesuai sama yang ada di variabel stringnya. Nah, jadi apapun yang ada di variabelnya ini kita harus tuliskan di sini supaya kita tahu. Contoh, tulis nama Anda, berarti kita memasukkan atau memesan variabel nama. Nah, jadi yang kita inputkan nama. Nah, begitu juga untuk seterusnya, kalau alamat atau data yang lainnya pun seperti itu. Dan perhatikan, ini variabel yang kita panggil di sini harus sama dengan variabel yang kita pesan di atas. Nah, kalau huruf kecil semua berarti huruf kecil. Kalau huruf besar kecil berarti sesuaikan dengan apa yang kita pesan. Lanjut. Code. Hai. Soalnya variabelnya nama, code, selamat datang di channel Sarjana Dimas. NDL Oke, udah kita simpan. Kita simpan datanya. Input cin. Sudah? Nah, udah kita simpan. Coba kita confilekan. Oke. Lihat. Nah, ini ada yang salah. Kenapa salah? Perhatikan. Nah, di sini ketika kita memesan nilai atau data untuk variabel, lihat string. Ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa menggunakan huruf besar. Huruf kecil semua. Oke. Compile lagi. Oke. Nah, perhatikan ya. Nah, kalau dia di pemrograman Java, NetBeans, atau PHP, stringnya biasanya menggunakan huruf besar. Seperti yang awal tadi. Nah, huruf besar. Tapi ketika kita menggunakan C++, dia tidak bisa membaca huruf besar, tapi huruf kecil. Nah, memang tiap editor, tiap aplikasi memiliki penulisan dan kode yang berbeda, tapi gunanya sama juga. Nah, itu dia. Walaupun beda-beda, tapi fungsinya dan kegunaannya sama. Sudah, ini sudah kita confilekan dan tidak ada yang error. Seperti yang tadi, langsung kita jalankan. Nah, tuliskan nama Anda. Nah, ini dia. Code, tulis nama Anda. Di sini kan Cin, langsung kita pesan. Langsung kita masukkan apa yang dipesan. Nah, kalau misalkan kita tulis di sini nama tadi saya bilang, berarti kita wajib masukkan nama. Kalau di sini alamat berarti alamat. Nah, langsung saja kita coba. Dimas Kurniawan. Enter kan. Hai Dimas, selamat datang di channel Sarjana Dimas. Nah, hai. Nah, ini gunanya fungsi hai slash ini. Nah, ini kita langsung memanggil variabel kita. Nah, contoh, misalkan simpelnya code, tuliskan nama Anda pertama. Kita mesan, ini dia cin yang pertama. Nah, setelah kita masukkan Dimas Kurniawan, nah, kita masukkan Dimas Kurniawan. Nah, di sini kita yang hai-nya ini dia memanggil variabel yang udah kita inputkan. Hai Dimas. Nah, itu dia. Hai Dimas. Oke. Jadi ini langsung nyambung. Kenapa nyambung kayak gini? Karena kan di sini tidak ada tanda NDL-nya seperti yang ada di bawah. Oke. Nah, contoh udah. Coba kita buat tambahannya ya. Dimas.
alamat, umur. Langsung aja kita kopikan. Umur. Umur. Oke. Anda sudah masuk umur save lagi, konfirmkan, sudah benar, langsung jalankan. Nama Anda Dimas, umur Anda 25. Oke, hai Dimas, selamat datang di channel Sarjana Dimas. Anda sudah masuk umur 25. Nah, begitu selanjutnya. Jadi, yang di atas ini untuk memanggil pesanan, yang di bawah ini, dia menampilkan pesanan apa yang kita pesan tadi. Nah, berarti sudah jelas lah ya, contoh pemrograman atau penginputan dengan menggunakan fungsi chain yang sederhana. Apabila misalkan kita kembangkan atau kawan-kawan bisa mengembangkan sendiri, ya alhamdulillah. Nanti selanjutnya kita akan membahas fungsi inputan yang lainnya. Nah, demikian tutorial dari saya. Apabila memang ada kekurangan dan kesilapan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.